Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah karyanya di antara para bangsa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebab Putramu telah menjadi saudara kami. Perbaharilah kami dengan Roh-Mu, agar kami setia pada perjanjian-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil menceritakan Yesus menyembuhkan orang sakit. Keadaan orang sakit atau sakit pada waktu itu tentu berbeda pengertiannya dengan cara orang memandang sakit di zaman sekarang ini. Karena sekarang ini kan perkembangan ilmu kedokteran sudah begitu pesat. Jadi pengertiannya tentu masih sangat tradisional. Namun kendati demikian, sakit ya tetap membuat orang menderita, membuat orang tidak berharap, membuat orang itu nggak mau siapapun kalau ditawari sakit. Termasuk sekarang ini, sampai sekarang ini pun meskipun ilmu kedokteran sudah sangat baik, tetapi kalau Anda diminta sakit itu nggak mau. Apalagi sakit hati ya, enggak ada obatnya itu. Nah, tentu orang memahami mengenai sakit itu menurut pandangan mereka. Nah, dalam Injil ini sakit juga dikaitkan dengan kuasa-kuasa jahat, pengaruh jahat. Di situ ada setan juga yang ikut di sana ini. Maka setan-setan juga diusir. Karena beberapa orang atau orang masih berpandangan sakit ini ya karena gangguan roh jahat. Atau sakit itu karena dosa. Jadi kalau Anda sakit itu bisa langsung menghubungkan saya berdosa, maka saya sakit. Atau saya sakit karena diganggu roh jahat. Nah, apapun alasannya, Yesus hadir, sakit lenyap. Apapun penyebabnya itu. Yang penyebabnya setan ya setan diusir. Penyebabnya itu dosa dikalahkan. Penyebabnya demamnya juga hilang. Ya, tadi diceritakan. Maka kuasa Yesus itu mengatasi segala sesuatu, mengatasi pandangan orang dari zaman ke zaman. Nah, apa buktinya? Di situ selain kuasa yang diberikan oleh Yesus, Yesus berdoa. Lalu orang datang mencari karena apa? Percaya kepada Yesus. Karena Yesus punya kuasa. Kuasa untuk mengatasi segala-galanya, mengatasi segala sakit penyakit itu lenyap. Apapun penyebabnya. Nah, unsur yang masih ada sampai sekarang ini dan tidak hilang, orang percaya pada Yesus, Yesus punya kuasa. Lalu yang masih juga dihidupi berdoa. Doa. Jadi Yesus itu berkuasa
Itu kita masih percaya. Meskipun ilmu kedokteran secanggih apapun, tetapi Anda kalau sakit mesti membutuhkan yang namanya berdoa. Mohon perlindungan, pertolongan kepada Tuhan Yesus. Itu nyata, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena Yesus kuasanya mengatasi segala kelemahan yang kita miliki sampai sekarang. Maka dari itu, apapun alasannya kalau kita sakit, mari kita mohon perlindungan. Percaya kepada kuasa Yesus, mohon pertolongannya, dan caranya bagaimana? Berdoa. Satu permenungan bagi saya, yang seringkali mungkin nggak klop ini caranya berdoa atau mindset kita berdoa itu kadang-kadang mungkin nggak cocok dengan kehendak Tuhan. Berdoa itu pengalaman saya itu lebih banyak. Saya itu menuntut kalau saya berdoa itu supaya ini, supaya ini, supaya ini. Pikiran saya begitu, perasaan saya juga begitu itu. Tapi ketika saya banyak supaya ini, supaya itu, saya banyak kecewanya, banyak lelahnya. Saya terus males udah berdoa lama nggak diberi-beri. Karena apa? Karena ternyata doa saya itu banyak supayanya. Jadi kehendak saya yang mohon diperhatikan. Padahal kuasa Yesus itu diberikan karena kehendak belas kasih-Nya. Maka saya berupaya supaya saya berdoa dengan mohon belas kasih Tuhan dengan kepasrahan iman saya. Tapi ya untuk membalik kebiasaan itu nggak mudah. Maka saya tetap mohon sekurang-kurangnya saya mohon belas kasih Allah itu di dalam doa-doa saya. Mari kita berupaya supaya kuasa Yesus terjadi pada kita atas kehendaknya, bukan atas kehendak kita. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita doakan anak-anak yang ada di rumah, kita mohonkan berkat Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, biarlah kanak-kanak datang kepadaku. Sekarang kami serahkan putra-putrimu kepada pangkuan belas kasih-Mu ya Yesus. Tumpangkanlah tangan-Mu, jamahlah mereka, berkati dan turunkanlah Roh Kudus-Mu, agar di dalam hati mereka tumbuh pengharapan akan belas kasih yang menyelamatkan sebagaimana yang Kau janjikan. Karena Dikaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan sabda penyembuhan dan piala keselamatan. Semoga kami mampu mewartakan sabda putra-Mu bagi orang-orang yang kesepian, sambil mendambakan kebahagiaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Yesusku, aku percaya
Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau telah hadir, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah darimu.